Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SMA Negeri 1 Batang atau yang mewakili, yang kami hormati peserta diseminasi aksi nyata budaya positif CGP Angkatan 11 Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah di SMA Negeri 1 Batang. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga pada pagi hari yang cerah ini kita semua dapat berkumpul di Aula SMA Negeri 1 Batang untuk mengikuti acara diseminasi aksi nyata budaya positif oleh CGP Angkatan 11 Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah di SMA Negeri 1 Batang. Bapak Ibu yang kami hormati, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan berdoa bersama supaya kegiatan hari ini dapat berjalan dengan lancar. Berdoa kami persilakan. Selesai. Terima kasih. Acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Dwi Astika. Kepada Ibu Dwi Astika kami persilakan. Hadirin kami mohon berdiri. Hadirin kami mohon duduk kembali. Bapak Ibu, acara selanjutnya yaitu sambutan Kepala SMA Negeri 1 Batang yang diwakilkan oleh Wakil Kepala SMA Negeri 1 Batang. Kepada Ibu Widyati SPD kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu, salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillah kesempatan ini kita bisa berkumpul bersama dan di sini saya mewakili Bapak
kepala sekolah untuk memberikan sambutan dalam acara diseminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif calon guru penggerak angkatan 11 SMA Negeri 1 Batam. Dan alhamdulillah kegiatan ini sudah dipersiapkan dengan sangat baik oleh calon guru penggerak, dan harapannya melalui diseminasi ini kita dapat memiliki pengetahuan, pemahaman yang nantinya bisa kita implementasikan pada pembelajaran di kelas ataupun di lingkungan sekolah. Melihat dari topiknya dari diseminasi ini yaitu budaya positif, artinya bahwa dalam pengajaran, dalam pendidikan kita harus senantiasa memperhatikan juga tidak hanya hal yang berkaitan dengan kognitif saja, tetapi juga skill atau keterampilan dan juga afektif. Sedangkan budaya positif ini berkaitan dengan nilai-nilai afektif yang nantinya akan bisa memberikan pendidikan yang menyeluruh bagi anak didik kita. Karena kita tentunya berharap bahwa anak-anak tidak hanya memiliki kecerdasan secara intelektual saja, tetapi juga secara spiritual juga, kemudian emosional juga sama. Jadi secara menyeluruh seperti itu ya. Dan nanti kita akan melihat dari diseminasi ini bagaimana aksi nyata yang telah dilakukan di kelas, dan sekaligus nanti menjadi inspirasi bagi kita semuanya untuk bisa menerapkannya di kelas. Bicara tentang disiplin positif ini nanti tentunya akan berkaitan dengan yang namanya disiplin positif sebagai suatu pendekatan. Karena bisa jadi selama ini ada yang miss di kita, dan dari sini kita nanti dapat merefleksi apa saja yang telah kita lakukan selama ini, mana yang baik, mana yang harus kita sempurnakan, dan bagaimana kita bisa mewujudkan disiplin positif yang nantinya akan berdampak pada budaya positif di lingkungan belajar yang tentunya nanti akan memberikan rasa nyaman, rasa aman, dan anak-anak bisa belajar dengan lebih menyenangkan seperti itu. Dan sebagai guru tentunya kita harus senantiasa memberikan bimbingan kepada anak-anak, memberikan pengetahuan juga, dan tidak hanya itu, karena ada konsekuensi-konsekuensi yang kita harus tanamkan kepada anak-anak atas apa yang telah dilakukan oleh mereka. Begitu ya. Dan kita fokusnya di sini bagaimana kita nanti mendapatkan pengetahuan, kemudian nanti kita bisa refleksi dan kita bisa belajar untuk membangun logika anak-anak, kemudian bisa menerapkan budaya positif itu sendiri di dalam lingkungan sekolah. Itu saja untuk sambutan dari saya. Selamat mengikuti diseminasi aksi nyata budaya positif. Selamat kepada calon guru penggerak, dan semoga kegiatan ini akan berjalan dengan lancar. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Hiati SPD atas sambutan yang telah diberikan, dan juga semangat kepada kami semua mengenai penerapan budaya positif di SMA Negeri 1 Batam. Baik Bapak Ibu, acara selanjutnya yaitu acara inti pemaparan materi oleh calon guru penggerak di SMA Negeri 1 Batam. Kepada calon guru penggerak di SMA Negeri 1 Batam, kami persilakan. Selamat pagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pembawa acara yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melaksanakan diseminasi aksi nyata 1.4 tentang implementasi budaya positif. Saya Pepi Nurul Muslimah dari SMA Negeri 1 Batam, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah. Di sini akan melaksanakan diseminasi dengan rekan sejawat di SMA Negeri 1 Batam. Diseminasi ini saya peroleh dari proses pendidikan guru penggerak yang saya ikuti selama ini. Baik, akan saya mulai. Di sini kita akan membahas tentang budaya positif. Topik yang akan kita pelajari pada
pertemuan hari ini, yaitu yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi tentang 5 posisi kontrol. Dan terakhir, restitusi mengenai segitiga restitusi. Sebelum masuk ke materi, saya punya pertanyaan pemantik ini Bapak Ibu. Bapak Ibu cukup menjawab setuju atau tidak. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Bagaimana kira-kira? Bapak Ibu setuju atau tidak dengan pernyataan seperti itu? Setuju, baik. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Bagaimana Bapak Ibu? Setuju juga? Baik. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ini bagaimana nih menurut Bapak Ibu? Setuju atau tidak? Setuju juga, baik ya. Kita lanjutkan lagi. Kita masuk pada, saya akan mengajak Bapak Ibu untuk bermain sejenak. Nanti untuk menganalogikan ke dalam proses kontrol. Ya, di sini saya punya. Nanti ini bermainnya berkolaborasi, berpasangan. Ya, saya akan memberikan dengan kepada Bapak Ibu Bu Julfa, dan sebelahnya nanti rekan mainnya Bu Yana. Ya, saya akan memberikan dengan Bu Maria, dan nanti rekan mainnya ada Pak Nur Effendi. Begitu juga dengan Pak Bagus, monggo. Bu Isna, monggo. Astika. Oke, nanti Bu Ika nanti. Oke. Baik. Silakan Bapak Ibu tulis di kertas yang sudah saya berikan tadi terkait sesuatu hal yang berharga bagi Bapak Ibu semuanya. Kira-kira apa yang berharga buat Bapak Ibu semuanya? Silakan. Sudah Bapak Ibu? Sudah? Sudah. Sekarang silakan digenggam di salah satu kepalan tangannya, pegang erat-erat, dan temannya nanti akan mencoba untuk membuka dan meminta hal yang berharga tersebut tadi. Apakah Bapak Ibu mau memberikan atau tidak? Silahkan. Dan Bapak Ibu yang nanti akan membukakan akan berupaya sekuat tenaga dengan cara apapun, baik itu dengan mungkin merayunya, meminta dengan baik-baik, atau bahkan dengan cara marah-marah, dengan cara memaksa. Silakan. Bisa dimulai dari sekarang. Silakan. Biasa ini pertanyaan yang sangat ya. Sudah selesai Bapak Ibu? Adakah yang berhasil untuk membukanya? Berhasil? Baik, Bu Sugi. Ternyata bisa berhasil juga. Bapak Ibu yang lain ada yang berhasil? Kira-kira kenapa? Tadi berarti Bu Astika, kenapa bisa melepasnya, Bu? Karena Bu Astika katanya terlalu baik, mau memberikan. Kalau Bu Yana tadi bisa membukanya atau tidak? Oh, dengan rayuan. Bu Zulfa mau memberikannya? Bagaimana dengan Pak Nur Effendi? Apakah bisa? Oh, tidak bisa. Apa itu? Keluarga. Karena itu berarti bujukannya yang sangat luar biasa, atau Bu Astikanya yang dengan rela memberikan. Begitu ya. Ini permainan tadi merupakan bentuk analogi dari sebuah teori kontrol.
Jadi apapun sebetulnya kita itu tadi bisa untuk memberikan atau tidak mau gitu. Itu tergantung dari kita seperti itu. Jadi bukan tergantung dari bujuk rayu, bukan tergantung dari permintaan orang lain. Jadi ya seperti yang tadi Bu Astika, meskipun yang ditulisnya keluarga, kalau dia mau memberikan ya diberikan saja. Kan begitu. Begitu ya. Nah, di sini kita akan melihat perubahan paradigma stimulus respon dan teori kontrol atau teori pilihan. Dalam stimulus respon, kita akan melihat kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita. Jadi dalam stimulus respon, kita berpikiran bahwasanya orang itu harus sepemikiran dengan kita. Tetapi menurut teori kontrol itu tidak seperti itu, tidak begitu adanya. Menurut teori kontrol, kita justru harus bisa memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi saat tadi kita menginginkan orang lain, pemikirannya harus sama dengan kita. Tapi menurut teori kontrol itu tidak bisa seperti itu. Melainkan apa? Kita harus bisa memahami semua perbedaan yang ada di dunia ini. Begitu. Kemudian juga dalam stimulus respon, kita melihat perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sementara dalam teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi tidak ada perilaku yang dinyatakan sebuah perilaku yang salah kalau menurut teori kontrol. Melainkan setiap perilaku itu memiliki sebuah tujuan. Ada tujuannya apa? Nah, ini kaitannya kenapa kita harus mempelajari teori kontrol di sini. Kita nanti akan berhadapan dengan peserta didik yang beragam karakternya, dengan beragam latar belakangnya. Mereka akan bersikap, berperilaku sesuai dengan karakternya mereka masing-masing. Nah, di situ kita tidak bisa mengatakan, oh dia salah. Kita harus bisa melihat perbedaan yang ada di dunia ini dan yakinlah bahwa setiap perilaku itu memiliki tujuan. Yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Tapi yang perlu diingat, menurut teori kontrol, yang bisa mengontrol saya adalah saya sendiri. Jadi orang lain tidak bisa. Oleh karenanya tadi seperti Bu Astika mau menyerahkan, itu karena keinginannya Bu Astika, tidak bisa. Meskipun dipaksa seperti apapun, karena pada dasarnya Bu Astika mau menyerahkan seperti itu. Sama dengan Bu Zulfa, dasarnya Bu Zulfa yang menyerahkan gitu. Hatinya Bu Zulfa yang ingin menyerahkan, bukan atas paksaan dari Bu Yana, begitu ya. Saya bisa mengontrol orang lain, tapi menurut teori kontrol tidak bisa mengontrol orang lain ya. Pemaksaan adalah ada pada saat bujukan gagal. Tapi kalau menurut teori kontrol nih, hal tersebut bisa terjadi saat adanya kolaborasi. Ya, dilakukan kolaborasi atau konsensus atau kesepakatan bersama. Jadi saat adanya sebuah kegagalan itu bukan dilakukan untuk proses pemaksaan, tetapi adanya sebuah kolaborasi. Di situ ada kerjasama, ya, dan berpikir menang kalah. Dalam stimulus respon itu adanya posisi harus ada yang menang, harus ada yang kalah. Saya menang, kamu kalah. Entah gimana caranya, pokoknya saya harus menang. Itu dalam stimulus respon. Tetapi menurut teori kontrol itu tidak seperti itu. Harus dimenangkan semuanya posisinya. Ya. Jadi posisinya tidak ada yang dijatuhkan. Nanti berbuat salah sekalipun kita harus bisa mengangkatnya supaya posisinya kembali ke status yang positif begitu. Ini kita akan memahami apa makna dari disiplin positif. Disiplin positif yaitu disiplin diri yang memiliki motivasi internal dari dalam diri siswa yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal. Penerapan disiplin positif oleh guru haruslah memahami teori motivasi perilaku manusia. Dalam nilai-nilai kebajikan, nilai kebajikan ini merupakan sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang.
Selanjutnya kita akan mempelajari terkait teori motivasi perilaku manusia. Teori motivasi perilaku manusia ini harus kita pelajari karena pada dasarnya kita akan melihat apa sih latar belakang dari seorang individu itu melakukan sebuah perilaku. Ada latar belakangnya, ada aksinya. Apa yang melatar belakangnya itu seperti apa gitu. Jadi teori motivasi perilaku manusia itu ada motivasi eksternal dan motivasi internal. Motivasi eksternal ini berasal dari luar, ya. Berasal dari luar. Seperti untuk saat anak atau saat seorang individu menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman atau juga untuk mendapatkan sebuah penghargaan. Nah, itu motivasi yang berasal dari luar diri individu itu sendiri. Oke. Kemudian motivasi internal itu berasal dari dalam diri individu. Itu untuk menghargai diri sendiri tujuannya. Jadi saya akan menjadi orang yang seperti apabila saya melakukannya. Jadi itu motivasi yang muncul dari dalam diri. Selanjutnya ada dihukum oleh penghargaan. Ya, sebetulnya hukuman dan penghargaan itu adalah dua hal yang sama-sama agak kurang pas. Ya, karena pada dasarnya kalau penghargaan itu, kalau saya sebelum mengikuti pendidikan guru penggerak ini, itu sesuatu yang bagus kita memberikan sebuah penghargaan. Tetapi setelah saya mendapatkan pembelajaran di pendidikan guru penggerak, ternyata oh iya ya, ternyata penghargaan juga itu bisa menjatuhkan nilai seseorang, ya, bisa menjadikan seseorang tidak efektif. Karena di sini pengaruhnya jangka panjang dan jangka pendek. Kemudian penghargaan menghukum. Coba Bapak Ibu bayangkan saat Bapak Ibu memuji peserta didik Bapak Ibu yang nilainya mendapat nilai 100. Sementara ada peserta lain yang nilainya mungkin agak kurang bagus gitu. Bagaimana perasaan anak yang mendapat nilai kurang bagus itu menurut Bapak Ibu? Sedih tidak? Sedih. Nah, kecewa begitu ya. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan. Pokoknya tugasnya dikumpulkan maksimal hari Senin misalnya. Wah, karena buru-buru hari Jumat sudah dikumpulkan, padahal tidak maksimal. Seperti itu. Kemudian penghargaan juga bisa tidak efektif dan penghargaan bisa merusak hubungan. Ini yang tadi nih. Jadi antar siswa itu sendiri itu bisa menimbulkan hubungan yang retak karena munculnya rasa iri. Ya, dan muncul rasa iri dari teman satu terhadap teman yang lainnya. Penghargaan menurunkan kualitas dan penghargaan juga mematikan kreativitas serta penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Boleh nggak kita memberikan penghargaan? Boleh ya. Tentunya ada hal-hal yang harus disepakati bersama, yaitu beri dukungan secara khusus. Kemudian beri pengakuan secara pribadi juga. Seperti apa? Ya. Beri pengakuan kepada semua murid, saling bergantian. Artinya apa? Kita sebagai seorang guru harus mampu memahami semua potensi yang dimiliki oleh peserta didik. Jadi saat kita memberikan pujian kepada salah satu siswa kita, berarti semuanya harus mendapat pujian sesuai dengan potensi yang mereka miliki. Mungkin yang satu berpotensi menjadi juara OSN matematika. Oh, yang satu ternyata dia pintar nih di IT-nya. Oh, yang satu ternyata atlet voli misalnya, seperti itu. Jadi kita harus bisa mengungkapkan pujian itu ke seluruh peserta didik kita, begitu ya. Kemudian beri pengakuan secara konsisten dan fokus pada proses bukan hasilnya. Kita melihat dulu satu lagi ini, ada tindakan mencatat 100 kali di buku kali dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Menurut Bapak Ibu itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Mulai murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret.
Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi, murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Oke, baik, kita lihat. Sudah sesuai atau belum Bapak Ibu? Alhamdulillah sudah sesuai, berarti sudah mulai bisa diserap dan sudah mulai bisa dipahami untuk materinya ya. Baik, kita lanjut lagi. Kita akan melihat apa sih perbedaan hukuman dan konsekuensi. Intinya, yang namanya sebuah hukuman itu memberikan efek yang sakit bagi orang yang menerimanya. Ya, sementara konsekuensi itu memang sesuatu yang harus terjadi. Gitu. Jadi anak membenci kedisiplinan, kalau dikonsekuensi anak akan menghargai sebuah disiplin. Dalam hukuman itu merupakan konsep diri yang buruk, sementara dalam konsekuensi konsep diri yang baik. Anak akan belajar untuk menyembunyikan kesalahan saat ada di pola hukuman, sementara dalam pola konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Dalam pola hukuman, rasa marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai, anak akan merasa seperti itu. Sementara dalam konsekuensi, anak akan merasa kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Apa itu restitusi? Restitusi adalah menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Dan restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mulianya dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Baik, kita masuk di eksplorasi konsep tentang keyakinan kelas. Bapak Ibu ada yang sudah pernah membuat keyakinan kelas? Oke, ya baik, kita akan lihat apa itu keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu merupakan seperangkat nilai dan prinsip yang disepakati bersama oleh guru dan siswa untuk memandu perilaku dan interaksi di dalam kelas. Keyakinan kelas dapat dibuat dengan melibatkan siswa secara aktif dalam prosesnya. Keyakinan kelas merupakan disiplin positif yang bisa diterapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Keyakinan ini akan membantu murid untuk mengembangkan disiplin diri, karena murid akan belajar mematuhi keyakinan kelas yang telah dibuatnya sendiri. Bapak Ibu, keyakinan kelas itu sama nggak dengan peraturan kelas? Beda ya tentunya. Nah, apa yang membedakan antara peraturan kelas dengan keyakinan kelas? Ada yang sudah tahu apa yang membedakan? Jadi begini Bapak Ibu, kalau peraturan kelas itu biasanya yang buat siapa? Gurunya. Yang buat siapa? Sekolah, pihak sekolah, Bapak Ibu gurunya. Jadi anak tahu jadi, anak harus melaksanakan apa yang sudah ditetapkan oleh Bapak Ibu gurunya, oleh pemangku kebijakan. Jadi anak sebagai pelaksana saja. Nah, makanya ada kalanya anak banyak yang melakukan sebuah pelanggaran. Itu karena apa? Karena peraturan tersebut yang buat siapa? Orang lain, bukan dari siswa itu sendiri. Ini yang akan membedakan dengan keyakinan kelas. Karena di dalam keyakinan kelas itu, semua keyakinan, nilai-nilai yang muncul, yang akan disepakati bersama itu muncul dari peserta didik itu sendiri, muncul dari murid-murid yang keinginannya seperti apa, menciptakan sebuah atau suasana kelas yang bagaimana. Itu yang menciptakan siapa? Ya muridnya itu sendiri. Masa iya anaknya mau seperti ini setelah disepakati harusnya seperti itu tapi tidak dijalankan? Nah itu kan nanti akan dikembalikan lagi ke anaknya. Oleh karenanya dengan keyakinan kelas, harapannya
situasi akan lebih kondusif lagi. Karena apa? Karena keinginan itu muncul dari siswa itu sendiri. Nah, cara merumuskan keyakinan kelas itu dengan siswa menuliskan peraturan kelas. Jadi semua siswa diberikan kesempatan untuk menuliskan peraturan kelas, ya. Kemudian dikumpulkan peraturan tersebut dikumpulkan. Biasanya kalau peraturan kan anak juga sudah terbawa dengan penyampaian kalimat yang negatif, ya. Misalnya jangan berisik, misalnya seperti itu. Nah, setelah dikumpulkan itu, tugas kita sebagai seorang guru yaitu membimbing mereka untuk mengubah kalimat negatif tersebut menjadi sebuah kalimat positif. Nah, setelah merubah menjadi kalimat positif tersebut, maka akan dipilah-pilah, dirubah, dicarikan nilai kebajikannya atau keyakinan kelasnya tersebut, atau nilai keyakinannya. Oke. Nah, setelah terdapat beberapa keyakinan kelas tersebut, maka keyakinan kelas tersebut baru disepakati oleh seluruh peserta didik di dalam kelas itu. Artinya kesepakatan itu atau keyakinan itu muncul dari para peserta didik untuk disepakati dan dijalankan bersama. Sampai di sini bisa dipahami, Bapak Ibu? Terima kasih. Kita lihat, ya, ada peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kira-kira nilai keyakinannya apa nih? Tanggung jawab, bagus sekali Bu Maria. Dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Apa? Disiplin, ya. Baik. Dilarang melakukan kekerasan, keselamatan, keamanan. Oke. Dilarang menggunakan narkoba, kesehatan, bergantian atau menunggu giliran. Nilainya apa nih? Tertib. Oke. Gunakan masker, kesehatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, keselamatan. Kita lihat, Bapak Ibu. Oke, tanggung jawab, menghormati orang lain, keselamatan, kesehatan, menghormati orang lain, bersabar, kesehatan, keselamatan. Luar biasa sekali. Tepuk tangan untuk kita semua. Bapak Ibu ini hebat nih, meskipun sudah siang, konsentrasinya masih full, semangatnya masih oke. Terima kasih Bapak Ibu. Nah, di sini ada implementasi pembuatan keyakinan kelas yang sudah saya buat. Ada pertemuan ini kita akan membuat keyakinan kelas. Ada yang tahu keyakinan kelas itu apa? Kesepakatan. Oke. Nah, keyakinan kelas itu sendiri adalah kesepakatan antara guru dan siswa, ya, untuk mengatur bagaimana kalian bertingkah, berinteraksi di dalam kelas. Jadi nilai-nilai apa saja yang kita sepakati bersama, dan nilai tersebut yang mengungkapkan, yang menyepakati itu keluar dari kalian semua. Jadi nantinya kalian akan menyepakati, akan melaksanakan apa yang sudah kalian sepakati, apa yang sudah kalian buat, dan nilai-nilai itu keluar dari keinginan-keinginan kalian, dari hati kalian. Misalnya kalian menginginkan sebuah kelas yang seperti apa, bagaimana cara berinteraksi kalian satu dengan yang lainnya, itu keluar dari hati kalian sendiri. Begitu. Nanti Ibu akan membagikan post-it ini, ya. Nanti kalian silakan isi masing-masing itu apa keinginan dari kelas itu. Silakan diisi dulu. Sudah dapat semua? Silakan ditulis dulu. Sampel setahun. Banyakin sampel. Situasi kelas yang seperti apa? Curhat-curhat kalian. Waduh, mana? Ya, silakan Aku ini dituliskan bukan dulu. keluar dari batin. Pengen. Inginnya seperti apa? Misalnya berharap sikap teman-teman itu bagaimana dalam pembelajaran, seperti apa? Pengen guru kan? Sudah, utama sudah? Yang sudah boleh ditempel langsung di sini. Yuk, ditempel langsung di sini. Oke, sini. Tidak usah beri nama apa Bu? Gak apa-apa. Ayo, adik. Yang sudah boleh ditulis, dikumpulkan ke depan.
sudah semua. Terima kasih untuk curhatan kalian. Kalian menginginkan kelas yang seperti apa? Mari kita buka satu persatu. Yang pertama, saling menjaga kekompakan. Sudah positif ya. Yang kedua, adanya refreshing seperti nonton film, kebersihan kelas. Tidak berisik saat guru menjelaskan materi. Berarti tidak berisik saat guru menjelaskan materi. Kira-kira apa nih kalau tidak berisik? Kita ganti dengan kalimat yang positif. Berarti apa? Menghargai guru. Tertib ya? Tertib nggak? Kalau tidak berisik, berarti apa? Kalau tidak berisik, selain tertib apa kira-kira? Menghargai. Mendengarkan dengan Baik. baik ya. Oke. Mendengarkan penjelasan guru. Saya ingin kelas yang tenang, tidak berisik saat jam kosong. Masuk ke sini nggak? Tidak boleh bermain circle-circlean. Tidak boleh bermain circle-circlean. Jadi artinya harus apa? Erat sama Harus kompak berarti ya. solid. Solidaritas. Yes. Menjaga kekompakan. Ah, masuk. Circle pun telur tok. Tenang dan tidak berisik. Berarti ini tenangnya sudah bagus. Ya. Tapi tadi tidak berisiknya berarti dari yang mendengarkan penjelasan guru. Solidaritas. Kekompakan. Ya. Terus saling menghormati, tidak berisik saat guru menjelaskan, kelas bersih. Saling menjaga kekompakan. Wah, ini berarti di kelas ini mengharapkan adanya kekompakan satu dengan yang lainnya. Mantap. Sudah banyak nih yang menginginkan. Adanya refreshing seperti nonton film. Tidak. Oke, nanti di jam sosiologi kita nonton film. Mantap. Hut, kowe hut sekarang apa? Sekarang aja, Bu. Kok sekarang? Sekarang. Nanti. Kebersihan kelas terjaga. Gue. Ya, berarti nanti di sini ada kebersihan kelas terjaga yang bagus di sini ya. Iya, biar tidurnya enak. Dilarang berisik saat pelajaran dimulai. Menghormati dan sopan kepada guru. Berarti masuk sini ya. Ya. Terus santai, pembelajaran yang santai, pembelajaran yang asik. Ata. Jadi membuat situasi yang seperti apa? Tenang. Pembelajaran yang santai. Tenang dong. Nyaman. Nyaman. Oke. Kenapa? Teruslah berinovasi. Inovasi. Orang bervariasi. Terus membuat nyaman satu dengan yang lainnya. Menjaga kekompakan apa? Menghargai ya. Saya ingin kelas tambah solid. Kekompakan. Bisa yakin. Bisa. Kalian APS. Nyebut nih kan ya? Ya. Mata pelajarannya yang diajukan kan banyak mata pelajaran IPS ya. Ya. IPS tapi mata pelajaran yang diajukan banyak mata pelajaran IPS. Pasti yakin harus bisa lulus. Laki-laki bisa. Rajin mengerjakan tugas piket. Ayo. Abir atau BK tapi. Masuk ke materi nih. Kekompakan. Temennya piket ya ikut piket. Saya berharap siswa di kelas selalu berteman baik. Berarti menciptakan apa itu? Siswanya tadi mana? Datang tepat waktu, aktif dalam pembelajaran, menaati aturan jam sekolah, tidak bolos. Ya, berarti apa ini? Masuk ke ini ya. Kenyamanan. Menghargai. Saling menghargai. Open tuh. Dengan kalian tidak bolos dan kalian menghargai diri sendiri. Yang terutama menghargai diri sendiri, menghargai Guru. menghargai teman-temannya. Ya, itu saling menghargai seperti itu. Saling ingin. Saya ingin cowok aja ini cowok kelas jago main ML. Biar apa ini? Dimas. Kenyamanan berarti. Biar bisa glory. Keamanan kelas terjaga. Ya. Kenapa penkat lo tuh? Menjaga kekompakan. Penjelasan dulu bisa masuk ke saling. Menghargai. Bukan kayak tadi. Menjaga kekompakan itu sudah masuk. Berarti Belum. di sini apa? Kekompakan ya. Ya. Menjaga Solidaritas. kekompakan. Solid. Di sini saling menghargai. Berarti yang terakhir apa tadi? Kenyamanan. Berarti di sini nilai-nilai yang kalian butuhkan itu sudah jelas. Ada yang saling menghargai satu dengan yang lainnya, saling Menjaga kekompakan. dan saling Menjaga memberikan kenyamanan. menciptakan kenyamanan. Ini keyakinan kelas yang kalian inginkan. Ya, jadi kalian silakan sekarang sudah paham nih apa saja yang menjadi keinginan kalian di dalam kelas ini. Ada nilai-nilainya. Gak usah banyak-banyak. Dari saling menghargai itu banyak polanya, ya. Saling menghargai
Rahmatu. Rahmatu. Langsung ya. Ya. Rahmatu. Di sini berarti siap untuk menjalankan kesepakatan kelas yang sudah kalian buat semuanya? Siap. Sepakat untuk menjalankan? Sepakat. Sepakat, siap ya? Dari depan sampai ke belakang, sepakat semua? Sepakat. Apa saja nilai atau nilai kebajikan atau keyakinan yang kalian yakini di kelas ini? Saling menghargai, menjaga kekompakan, kenyamanan. Oke, bagus sekali. Saling menghargai di sini tadi kita sudah membahas semuanya. Tidak saling Membuli. tidak saling membuli, datang tepat waktu, tidak bolos, kan? Tidak menghina, seperti itu. Ya, jadi bersikap baik teman-teman ya. Menjaga kekompakan, solidaritas di kelas ini. Kekompakan yang seperti apa yang kalian inginkan? Misalnya tadi piket, kompak, piket semua. Apalagi kalau ada kegiatan, datang semua. Jalan sehat, datang semua itu kompak. Ya. Apalagi? Apa ye? Apalagi nih? Upacara, ya datang kompak semua, panas-panasan semua gitu. Nanti akan terkenang kenangannya ini dulu, teman seperjuangan saat upacara panas-panasan. Teman seperjuangan saat ngantuk di jam 9.10 gitu. Kenyamanan, memberikan kenyamanan. Bisa dipahami? Dan tadi keyakinan kelas yang sudah kalian sepakati bersama. Ya. Nanti itu kita ya tanda tangan. Ketua kelasnya siapa? Coba. Wakilnya? Oke, Asmi sini Asmi. Berarti tadi setiap kelasnya saling menghargai. Oh, cari sebelum lawan apa baik. Oke ya. Jadi nilai-nilai yang tadi yang seharusnya seperti apa yang tidak boleh dilakukan sudah kalian pahami semuanya ya. Oke, demikian tadi proses pembuatan keyakinan kelas dan ini sudah ditandatangani oleh ketua kelas supaya untuk diyakini dan disepakati oleh semuanya. Ya. Kenapa keyakinan kelas ini disepakati oleh semuanya? Karena ini yang membuat adalah kalian semua. Kalian menginginkan yang seperti ini. Bukan dari ibu sebagai wali kelas yang menentukan, bukan. Tapi kalian sendiri. Ya. Jadi silakan untuk disepakati dan diyakini dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Peraturan-peraturan yang mereka inginkan. Kemudian di sini di gambar yang ketiga ada keyakinan kelas yang sudah terbentuk dan setelah itu adanya kesepakatan bersama, yakni dengan ditandatanganinya keyakinan kelas tersebut oleh ketua kelas, ya, dan wali kelas tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Elianisha dari kelas 11A. Perasaan saya setelah saya dan teman-teman saya membuat keyakinan kelas ya, bersama teman-teman dan Bu Pepi selaku wali kelas, yaitu perasaan saya senang sekali karena sesuai dengan keinginan saya dan teman-teman, dan keyakinan itu akan kami jalankan bersama-sama. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ariza Pujiani Laksono dari kelas 11A. Perasaan saya setelah membuat keyakinan kelas bersama teman-teman saya dan Bu Pepi selaku wali kelas, perasaan saya senang karena kesepakatan kelas tersebut dibuat bersama teman-teman dengan keinginan teman-teman dan disepakati oleh teman-teman dan akan dijalankan bersama teman-teman semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk respon peserta didiknya, ternyata peserta didik juga merasa happy, merasa bahagia dengan melaksanakan atau pembuatan keyakinan kelas tersebut, karena mereka berkeyakinan dengan pembuatan keyakinan kelas tersebut mereka akan lebih konsekuen dengan apa yang mereka inginkan dan dituangkan dalam sebuah keyakinan kelas dan menjadi kesepakatan bersama. Selanjutnya, materi mengenai kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5, Bapak Ibu. Ada yang tahu apa saja? Yang pertama, bertahan hidup,
Yang kedua, kebutuhan kasih sayang. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kesenangan. Dan yang kelima, kebebasan. Bisa bertahan hidup tidak ada kasih sayang menyenangkan tidak Bapak Ibu? Tidak. Bisa bertahan hidup, bisa makan, dapat kasih sayang, tapi tertekan, tidak memiliki kebebasan. Senang tidak Bapak Ibu? Sakit Pak. Gitu ya. Jadi kenapa kita harus bisa memahami kebutuhan dasar manusia ini? Itu karena kita berkaitan untuk menangani para peserta didik. Karena saat salah satu kebutuhan dasar manusia ini tidak terpenuhi, maka seorang individu akan cenderung untuk melakukan sebuah perilaku menyimpang. Seorang individu akan cenderung untuk melakukan sebuah kesalahan. Ya, jadi dasarnya seperti itu. Apa sih yang mendasari kalau kita melihat orang atau individu lain melakukan sebuah kesalahan? Pasti latar belakangnya ada salah satu kebutuhan dasar dari manusia itu yang tidak terpenuhi. Ya, seperti contohnya, misalnya Andi ini ibunya bekerja di luar kota, jadi tidak ada yang membantu mempersiapkan untuk keberangkatan ke sekolahnya, dimulai dari pakaiannya, dimulai dari sarapannya, sehingga dia seringkali kelaparan, ya, lapar gitu. Berangkat ke sekolah itu dengan perut yang kosong. Sementara di sekolah teman-temannya dibawakan bekal oleh ibunya. Karena dia lapar, akhirnya dia sering minta. Karena keseringan minta, temannya juga kan lama-lama bosan dan akhirnya dia tidak, teman-temannya urung memberikannya. Dan anak tersebut juga akhirnya mencuri, gitu ya, mengambil makanannya. Dan itu dilaporkan, ternyata itu permasalahannya seperti itu. Kira-kira ibu wali kelasnya itu setelah dilaporkan seperti itu, apa nih yang harus dilakukan oleh ibu wali kelasnya tersebut? Mencari apa sih latar belakangnya anak tersebut mengambil makanan orang lain. Oh, ternyata ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi dari si anak tersebut. Kira-kira nih menurut Bapak Ibu, kebutuhan dasar apa yang tidak terpenuhi? Kasih sayang. Betul sekali ya. Oke, bisa dipahami ya Bapak Ibu? Oke, selanjutnya kita masuk di 5 posisi kontrol. Kita sebagai seorang guru nih, coba kita merefleksi, kita berada di posisi kontrol yang mana? Apakah seorang penghukum? Apakah seorang pembuat orang merasa bersalah? Atau posisi sebagai teman? Atau pemantau? Atau manajer? Yang mana seorang penghukum itu biasanya sukanya menghardik, ngomongnya dengan nada keras, menyindir, seperti itu ya. Kemudian kalau penghukum itu biasanya hasilnya akan menciptakan peserta didiknya seperti apa, atau seorang individu lainnya seperti apa. Kalau kita sering melakukan tipikal yang penghukum tadi, anaknya akan memberontak dan menyalahkan orang lain, seringkali berbohong karena untuk menghindari hukuman tadi. Ya, kalau membuat orang merasa bersalah, ini hati-hati. Biasanya orang yang selalu membuat orang itu merasa bersalah biasanya melakukan sebuah ceramah dengan nada yang lemah lembut, ya, sehingga tujuannya untuk menyentuh hatinya, gitu. Jadi, iya ya, saya kok begini ya, jadi merasa bersalah. Gitu. Kalimat yang sering diucapkan, ibu kecewa loh sama kamu, gitu. Seperti itu. Dan hasilnya apa? Mereka akan menyembunyikan atau menyangkal dan berbohong juga. Berbeda dengan posisi teman. Kalau posisi teman di sini, ya layaknya seorang teman itu akan selalu melindungi. Nah, di sini seorang guru akan selalu mencarikan jawaban, ya, jawaban untuk peserta didiknya yang melakukan sebuah kesalahan tersebut. Ya, akan mencari sebuah jawaban. Hasilnya apa? Akan menciptakan anak tersebut, membentuk anak tersebut menjadi anak yang menjadi ketergantungan, ya, ketergantungan dibantu. Jadi nanti saat tidak dibantu itu mereka tidak bisa apa-apa. Itu karena pola teman, ya. Dan pemantau, biasanya menghitung, mengukur apa sih peraturannya. Kita kan sering kali ya Bapak Ibu ya, piket STB 2K di depan menyambut anak-anak. Kita kan punya keyakinan sekolah bahwasanya kalau masuk itu kendaraan bermotor harus dimatikan. Nah, kalau tipe pemantau itu nanti anak-anak akan dibentuknya, mereka akan mematikan mesin sepeda motornya saat ada yang menjaga, saat ada Bapak Ibu guru yang menyambut. Tapi saat
Bapak Ibu guru tidak ada yang menyambutnya atau tidak ada orang yang menjaga di gerbang sana, mereka akan tetap mengendarai atau menyalakan kendaraan bermotornya tersebut. Begitu. Kemudian yang terakhir yaitu manajer. Kalau manajer itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan, ya apa sih yang melatar belakangi sehingga akhirnya akan menguatkan pribadi dari individu itu sendiri, dan akhirnya nanti apa yang akan diciptakan oleh seorang manajer, seorang individu akan bisa mencari solusi untuk sebuah permasalahan yang dihadapinya, ya. Karena sejatinya masalah itu kan harus dihadapi dan harus dicari solusinya. Nah, di sini tipikal manajer di sini membantu peserta didik untuk mencarikan solusi, mendampingi peserta didik untuk menemukan sebuah solusi dalam permasalahannya. Ada pernyataan nih Bapak Ibu, saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira itu siapa yang mengatakan? Tipikal apa itu? Membuat rasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Apa? Itu adalah hukuman, penghukum. Ayolah, lakukan demi ibu. Teman, ya. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Oh, mantap. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer. Jadi ditanya kan? Ditanya bagaimana nih caranya? Gitu, dicari solusinya. Yuk, sama-sama kita cari solusinya. Kemudian kamu selalu yang paling terakhir. Apa itu? Hukum. Baik, kita lihat. Benar atau tidak Bapak Ibu? Banyak benarnya ya, dan benar semua, alhamdulillah. Berarti apa yang disampaikan sudah bisa dipahami ya Bapak Ibu? Kita masuk di materi untuk segitiga restitusi. Pada materi segitiga restitusi ini terdapat 3 bagian. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi kebutuhan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ya, jadi di sini dalam menstabilkan identitas, untuk tujuannya itu untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Jadi begini Bapak Ibu, saat anak sudah melakukan kesalahan, mentalnya itu akan turun. Nah, tugas kita di situ itu untuk menaikkan, untuk menetralkan mental si anak yang turun tadi. Supaya apa? Feel-nya dapat, perasaannya kena. Kalau kita sudah menyentuh ke hatinya, kita akan lebih mudah untuk bisa mengajak mereka untuk menjalankan nilai kebajikan. Begitu ya. Dan guru itu akan berkata, berbuat salah itu tidak apa-apa, itu hal yang normatif. Semua orang pernah melakukan sebuah kesalahan. Coba bayangkan Bapak Ibu, saat Bapak Ibu melakukan sebuah kesalahan, terus ada lawan bicara kita yang bilang, gak apa-apa, semua orang itu pernah mengalami kesalahan. Yang penting ke depannya, bagaimana perasaan Bapak Ibu? Adem kan hatinya? Nah, itu maksudnya untuk menstabilkan identitas. Yang kedua di sini ada validasi kebutuhan. Makanya tadi kita sudah membahas teori kebutuhan manusia. Seperti yang tadi saya sampaikan, sebuah kesalahan itu, perilaku yang menyimpang akan terjadi apabila ada salah satu kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Nah, kita harus bisa memaknai apa sih kurangnya, apa sih kebutuhan dasar yang kurang itu apa, begitu ya. Kamu dan guru itu bisa mengatakan, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak kan, begitu. Nah, dalam validasi kebutuhan ini membantu murid mengenali kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan tersebut. Kemudian yang tahapan yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Nah, setelah tadi kita mempelajari bagaimana membentuk keyakinan kelas, kesepakatannya itu seperti apa, ditanyakan kembali, loh, kalau seperti ini artinya kamu kan ada sesuatu yang nggak pas nih, kira-kira nilai apa ya yang tidak sesuai dengan keyakinan kelas, itu ditanyakan. Dan anak nanti akan mengingat, oh iya ya, dulu saya itu menyepakatinya seperti ini, saya itu berkeyakinan seperti ini, dan dia nanti akan kembali lagi, begitu ya. Ini adalah implementasi segitiga restitusi yang saya lakukan di kelas. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Bunga. Ya, duduk.
habis pelajaran apa ini? Bahasa Indonesia, Bu. Oh, sudah selesai? Sudah. Oke, menyenangkan nggak pelajarannya? Ya, gitu, Bu. Agak Oh. menyenangkan. Oh gitu, baik. Begini Bunga, Ibu hanya mau konfirmasi terkait adanya laporan bahwasanya katanya kemarin Bunga bermake up tebal dan membawa peralatan make up ke sekolah. Apakah itu benar, Bunga? Iya, Bu. Hmm, kosmetik apa saja ya sih yang kamu pakai? Lipstick, blush on, dan maskara, Bu. Wah, luar biasa, lengkap sekali ya. Ada lipstick, ada blush on, maskara juga. Iya. Wah, hebat ya. Padahal pakai maskara itu membutuhkan keterampilan juga ya, Bunga ya. Itu milik siapa ya? Itunya apa peralatan make upnya? Milik saya, Bu. Oh, kamu punya sendiri. Punya. Oh, keren ya. Begini Bunga, Ibu yakin setiap orang itu pernah mengalami kekeliruan. Tapi Bunga sudah bagus, sudah keren. Bunga mau mengakui kekeliruan yang pernah Bunga lakukan. Begitu ya. Ya, Bu. Saya minta maaf ya, Bu. Ya. Kalau Ibu boleh tahu nih, apa sih alasan Bunga sampai Bunga berangkat ke sekolah itu bermake up tebal dan sampai membawa peralatannya loh dibawa ke sekolah? Saya hanya ingin menunjukkan hasil karya saya dalam bermake up, Bu, kepada teman-teman. Dan saya juga lagi belajar cara menggunakan lipstick yang benar dan juga cara memakai maskara yang benar, Bu. Saya meminta maaf. Ya. Menurut Bunga, tindakan itu benar atau tidak ya? Kalau menurut saya, perempuan menggunakan makeup itu tidak salah, Bu. Hanya saja pemakaiannya yang tidak tepat. Ya, luar biasa sekali ya penalarannya. Kalau menurut Bunga sendiri, keyakinan kelas apa yang belum Bunga tepati? Kepatuhan pada tata tertib, Bu. Kepatuhan pada tata tertib ya. Iya. Untuk kedepannya kira-kira apa nih yang akan Bunga lakukan saat Bunga berangkat ke sekolah? Saya hanya akan menggunakan sunscreen sebagai skincare saya, Bu. Kalau sunscreen boleh kan? Oh, tentunya boleh. Kalau hanya sekedar sunscreen kan itu untuk melindungi kulit ya. Ya bagus kalau Bunga mau berangkat ke sekolah hanya memakai riasan yang sederhana saja seperti itu ya. Berarti artinya Bunga sudah menyadari dan paham tentang keyakinan kelas kita, tentang peraturan yang berlaku di sekolah kita gitu. Begini Bunga punya hobi merias, teruskan, gali terus ya, bakatnya Bunga digali, ditingkatkan terus gitu. Tapi tetap harus bisa menerapkan di waktu yang tepat. Kalau Ibu lihat hasil riasan dari Bunga juga bagus kok, dan percaya deh kamu tetap tampil cantik meskipun berangkat ke sekolah tanpa make up gitu ya. Jadi yang terpenting sekarang boleh kok kamu menggali bakat kamu gitu untuk belajar merias, boleh silahkan gitu ya. Tapi nanti seperti yang tadi Bunga sampaikan, supaya bisa lebih menempatkan diri kapan pemakaian make up itu dikenakan. Begitu ya Bunga ya. Ya, Bu. Terima kasih. Baik, sekarang silahkan kembali ke kelas untuk mengikuti pelajaran berikutnya. Belum bel nih, masih ada waktu 10 menit ya untuk istirahat. Silahkan istirahat dulu, nanti setelah itu selamat mengikuti pelajaran ya. Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama Bunga. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, Hutama. Ayo duduk. Oke, habis pelajaran apa ini? Saya habis pelajaran bahasa Indonesia, Bu. Bagaimana, menyenangkan? Menyenangkan, Bu. Oke, Hutama tahu nggak kenapa Hutama Ibu ajak ngobrol di sini? Iya, Bu, saya sebelumnya sudah tahu karena kemarin saya ketiduran di kelas. Oh, berarti sudah feeling ya? Iya, Bu. Sudah feeling, wah
pasti akan diajak ngobrol nih sama Bu Pepi, begitu ya? Sudah Bu. Gitu. Begini, ini mau konfirmasi saja terkait laporan yang masuk ke Ibu sebagai wali kelas. Ibu mendapat laporan kalau Hutama kemarin di pelajaran matematika jam ke 9.10 ya, itu katanya tertidur. Apakah itu benar, Nak? Iya Bu, itu benar. Karena saya merasa ngantuk berat. Ngantuk sekali ya. Ibu memahami kalau misalnya di jam 9.10 itu kan jam rawan ya Hutama ya. Jadi apalagi cuaca panas, itu sangat rawan sekali dan memicu banyak siswa yang mengantuk sebetulnya, begitu ya. Apa Hutama sering ketiduran di kelas? Iya Bu, kadang-kadang sih. Kalau menurut Hutama saat pelajaran berlangsung terus Hutama tidur itu salah atau benar ya? Salah Bu. Oke. Kalau boleh tahu kenapa Hutama bisa ngantuk saat di sekolah? Tadi malam saya mengerjakan tugas Bu sampai jam 10 malam sih. Bagus, berarti karena mengerjakan tugas ya? Iya Bu. Tugas apa? Tugas matematika. Selesai tugasnya? Iya Bu, selesai Bu. Sampai jam 10? Iya Bu, jam 10 malam. Luar biasa, bisa mengerjakannya? Alhamdulillah bisa Bu. Oke, berarti usahanya sudah bagus ya, mau mengerjakan tugas sampai jam 10 malam itu menurut Ibu tidak sampai larut malam, langsung tidur nggak jam 10 itu? Enggak Bu. Enggak, ngapain berarti? Tadi malam main Mobile Legends sama teman-teman Bu. Untuk mencari untuk refreshing sedikit mungkin Iya, ya? Bu. Jadi bermain Mobile Legends dulu bersama teman-teman. Iya Bu, main Mobile Legends. Mabar gitu ya? Mabar. Menyenangkan ya. Sampai jam berapa itu? Jam 3 pagi. Wah, jam 3 pagi. Terus kamu bangun jam berapa? Jam 5 pagi Bu untuk sholat subuh. 3, 4, 5. Berarti kamu istirahat berapa jam? Cuma 2 jam. Ketahuan sekarang. Ketemu nih apa yang membuat kamu ngantuk. Berarti jam istirahat kamu yang kurang. Kamu tidur itu cuma 2 jam. Cukup nggak kira-kira? Enggak Bu. Kalau untuk kebutuhan manusia tidur cuma 2 jam? Enggak cukup. Oke, berarti dampaknya itu. Jadi kamu ngantuk saat pelajaran, apalagi di jam terakhir tadi ya, jam ke 9.10. Begitu ya. Begini, Hutama, bermain game itu sangat menyenangkan ya. Ibu tidak bisa memungkiri itu. Kalau sudah bermain game kan kadang kita suka lupa waktu ya. Iya Bu. Sangat benar-benar yang sangat menyenangkan, tapi kita juga harus bisa membagi waktu ya, kapan kita harus belajar, kapan kita harus bermain, kapan kita harus istirahat ya. Bermain game gak ada yang salah, sah-sah saja, boleh untuk refreshing ya. Ya siapa tahu nanti kedepannya bisa jadi atlet e-sport ya, Utama ya. Iya Bu. Jadi sekali lagi lebih baik bisa membagi waktu dengan baik, begitu ya. Iya. Terus pada awal semester kita sudah membuat keyakinan kelas nih Utama. Masih ingat nggak keyakinan kelasnya? Apa Bu? Menurut Hutama, keyakinan kelas yang Hutama belum taati itu apa? Tentang disiplin sih. Tentang kedisiplinan ya. Jadi kalau menurut Hutama, tindakan selanjutnya yang akan Hutama lakukan apa setelah Hutama melakukan kesalahan tadi? Saya akan lebih disiplin lagi dan akan membagi waktu saya antara belajar, main game, dan istirahat yang cukup. Bagus ya. Berarti kan
Utama sudah memahami apa yang harus dilakukan, terus untuk mengatasi supaya tidak ngantuk, supaya bersemangat di kelas, kira-kira apa yang akan Utama lakukan? Saya akan itu Bu namanya akan minta maaf pada Pak Burhan karena Ya. beliau saya tinggal tidur pas pelajaran kemarin. Oke, semoga Utama bisa bisa mengambil pelajaran dari kesalahan yang sudah dilakukan, ya, bisa mengambil makna yang baik, bisa mengubah sesuatu yang tidak pas menjadi lebih baik ke depannya, Ya, begitu Bu. ya. Oke, Utama, nanti pelajaran apa? Habis ini pelajaran sosiologi. Oh iya ya, Ibu sampai ini ya, sampai ketemu lagi di kelas, nanti tetap semangat ya, Utama Bu. ya. Oke. Dan ini adalah bentuk respon dari peserta didik, di mana peserta didik itu merasa nyaman loh, Bapak Ibu, setelah saya melakukan proses segitiga restitusi itu. Jadi anak katanya tidak merasa tertekan, jadi merasa nyaman saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunga Sinanovita Putri dari kelas 11F. Setelah saya mendapatkan bimbingan terkait kesalahan yang saya lakukan, saya menjadi sadar akan kesalahan saya. Selama masa bimbingan, saya merasa nyaman sehingga saya bisa menemukan solusi dari permasalahan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Utama Nafis Arjunaja dari kelas 11 ya. Setelah saya mendapatkan bimbingan terkait kesalahan saya yang saya lakukan, saya menjadi sadar akan kesalahan saya. Selama proses pembimbingan, saya merasa nyaman sehingga saya bisa menemukan solusi permasalahan saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya nanti akan dilanjutkan untuk sesi praktek segitiga restitusi ya Bapak Ibu, yang nanti mungkin akan dilaksanakan oleh beberapa peserta. Demikian. Permisi Bu. Ya, silakan masuk. Silakan duduk. Ada apa ya Bu, saya dipanggil ke sini? Jadi gini, tadi Bu Ika dapat laporan dari Bu Novi. Katanya selama pelajarannya Bu Novi, Mbak Mita sering izin ke kamar mandi ya? Benar? Iya Bu. Kira-kira kenapa ya? Saya sakit perut Bu. Oh, sakit perut. Sekarang masih sakit perut? Sudah agak mendingan. Atau habis ini Bu Ika ajak periksa ya ke dokter ya, supaya sembuh. Tidak usah Bu, saya sudah mending, sudah nggak sakit lagi. Nah, kenapa? Nanti daripada sakit lagi, ayo kita periksa dulu saja, mumpung Bu Ika masih kosong. Nggak usah Bu, soalnya saya sudah mendingan. Nggak apa-apa, ayo. Sebenarnya saya berbohong Bu. Oh begitu. Bu Ika tahu setiap manusia itu pernah melakukan salah. Itu manusiawi. Kira-kira kenapa melakukan itu? Begini Bu, saya di kelas itu dikucilkan dengan teman-teman saya. Tidak ada yang mau berteman dengan saya. Tugas kelompok juga saya tidak pernah diajak. Kemudian saya berpikir kalau dengan saya mencari perhatian, sering ke belakang, itu teman-teman jadi memperhatikan saya dan mau berteman dengan saya Bu. Oh jadi begitu. Menurut Mbak Mita, yang dilakukan itu salah atau tidak? Salah.
Kita masih ingat tidak keyakinan kelas yang sudah kita buat? Masih sesuai tidak dengan keyakinan kelas kita? Tidak sesuai. Kira-kira yang tidak sesuai yang mana? Kurang menghargai orang lain. Ada lagi? Berperilaku positif, Bu. Kalau Mbak Mita sudah mengetahui kesalahan tadi, menurut Mbak Mita, hal yang harus dilakukan untuk memperbaiki kesalahan tadi apa? Yang pertama, saya minta maaf sama Bu Ika. Kemudian saya juga akan minta maaf kepada Bu Novi, dan saya berjanji tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi, Bu. Oh ya sudah dilakukan ya Mbak Mita. Sekarang bisa kembali ke kelas. Ya Bu, terima kasih ya Bu. Ya sama-sama. Saya mengikuti diseminasi budaya positif, saya jadi mengetahui tentang segitiga restitusi yang itu sangat bermanfaat dalam menghadapi siswa yang bermasalah. Khususnya saya bisa jadi mengetahui bagaimana cara menstabilkan emosi anak sehingga anak secara alami bisa mengakui kesalahannya dan bisa memberikan solusi yang tepat kepada anak tersebut. Dan ini saya akan terapkan dalam menghadapi anak-anak yang membutuhkan penyelesaian masalah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah saya mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif, saya jadi mengetahui tentang segitiga restitusi. Jadi itu sangat bermanfaat bagi saya karena saya jadi mengetahui bagaimana cara penanganan permasalahan pada siswa sehingga nantinya siswa tersebut tidak merasa terhukum, terbebani begitu. Jadi siswa akan dapat terselesaikan permasalahannya dengan solusi yang tepat seperti itu. Terima kasih. Sebelum saya tutup, apakah ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Monggo, Bu Zulfa. Izin bertanya buat Bu Pepi. Pertanyaannya adalah dalam segitiga restitusi itu ada 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Nah, pertanyaannya adalah apakah dalam penerapan segitiga restitusi tadi tahapan yang dilakukan harus berurutan atau bisa tidak berurutan? Baik, terima kasih. Pertanyaan yang kritis ini. Bagus sekali Bu Zulfa ya. Jadi dalam tahapan segitiga restitusi itu, pengetahuan saya Bu Zulfa seharusnya sebaiknya dilakukan secara urut ya. Dari tadi menstabilkan, terus adanya validasi, kemudian yang ketiga menanyakan keyakinan kelas. Kenapa harus urut? Karena itu merupakan sebuah tahapan yang akan kita sentuh. Itu adalah feelnya si anak tadi. Kita harus mengembalikan dulu posisi si anak dari yang tadinya terjatuh menjadi naik ke atas begitu. Jadi nanti tahapan itu akan sesuai. Begitu Bu Zulfa, bagaimana? Oke, terima kasih. Baik, kita masuk pada refleksi. Hal baru apa yang Bapak Ibu dapatkan dari sesi ini? Ada yang mau menjawab? Hal baru apa yang Bapak Ibu dapatkan dari sesi ini? Hal baru apa yang saya dapatkan dari sesi ini? Tentu saja banyak hal ya, ilmu-ilmu baru, yang pengalaman-pengalaman baru yang sebelumnya saya belum pernah paham, belum mendalami sejauh ini, seperti yang tadi segitiga restitusi, terus terkait posisi kontrol. Itu juga saya setelah mengikuti sesi ini saya menjadi lebih memahami mengenai materi-materi yang disampaikan oleh Ibu. Terima kasih. Baik, luar biasa sekali Isna untuk refleksinya. Yang kedua, bagaimana perasaan yang muncul setelah mengikuti sesi ini? Bagaimana Mas Effendi perasaannya setelah mengikuti sesi ini? Perasaannya ya sebenarnya senang sekali karena bisa
tahu tadi yang disampaikan tadi itu menjadi paham. Saya senang. Terima kasih, luar biasa sekali. Bunda mau menambahkan? Ya, perasaannya apa yang muncul setelah mengikuti sesi ini? Saya perasaannya itu ada rasa, oh, dulu saya itu begini ya. Ternyata saya itu ke anak, oh salah ya. Seperti itu rasanya, oh iya. Tapi di sini muncul, saya harus begini. Ini kan mendapat ilmu yang membuat hati saya menjadi senang, kemudian berkaitan nanti saya harus, oh seperti ini saya besok hari terhadap anak yang bermasalah. Gitu, terima kasih. Terima kasih Bunda untuk refleksinya, Bapak Ibu semuanya luar biasa sekali ya. Baik. Nah, pada kesempatan ini saya akan menyimpulkan dari hasil pemaparan tadi bahwasanya seorang guru yang baik itu harus bisa mewujudkan budaya positif. Bagaimana sih mewujudkan budaya positif itu? dengan cara kita mampu memahami teori motivasi, 5 posisi kontrol, kemudian lagi 5 kebutuhan dasar, dan segitiga restitusi. Itu yang harus kita miliki sebagai seorang guru untuk menghadapi para peserta didik. Demikian diseminasi pemaparan yang saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Semoga bermanfaat dan memberikan keberkahan untuk kita semua. Akhir kata, mohon maaf apabila ada kesalahan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini kita akan membuat keyakinan kelas. Ada yang tahu keyakinan kelas itu apa? Kesepakatan. Oke. Nah, keyakinan kelas itu sendiri adalah kesepakatan antara guru dan siswa ya, untuk mengatur bagaimana kalian bertingkah, berinteraksi di dalam kelas. Jadi nilai-nilai apa saja yang kita sepakati bersama, dan nilai tersebut yang mengungkapkan, yang menyepakati itu keluar dari kalian semua. Jadi nantinya kalian akan menyepakati, akan melaksanakan apa yang sudah kalian sepakati, apa yang sudah kalian buat, dan nilai-nilai itu keluar dari keinginan-keinginan kalian, dari hati kalian. Misalnya kalian menginginkan sebuah kelas yang seperti apa, bagaimana cara berinteraksi kalian satu dengan yang lainnya, itu keluar dari hati kalian sendiri. Begitu, nanti itu akan membagikan pos ini ya. Nanti kalian silakan isi masing-masing apa keinginan dari kelas itu. Silakan diisi dulu. Sudah dapat semua? Silakan ditulis dulu. Setahun. Banyakin sampah. Situasi kelas yang seperti apa? Curhat-curhat kalian. Waduh, mantap. Ya, silakan. Aku ingin buka buku dari kelas ini. Pengen. Ingin seperti apa? Misalnya berharap sikap teman-teman itu bagaimana dalam pembelajaran seperti apa? Pengen gurunya. Sudah, utama sudah. Yang sudah boleh ditempel langsung di sini. Yuk, ditempel langsung di sini. Oke, sini. Tidak usah beri nama kok, Bu. Gak apa-apa. Ayo, adik. Yang sudah boleh ditulis, dikumpulkan ke depan. Oke, sudah semua. Terima kasih untuk curhatan kalian. Kalian menginginkan kelas yang seperti apa? Mari kita buka satu persatu. Yang pertama, saling menjaga kekompakan. Sudah positif ya. Yang kedua, adanya refreshing seperti nonton film, kebersihan kelas, tidak berisik saat guru menjelaskan materi. Berarti tidak berisik saat guru menjelaskan materi. Kira-kira apa nih kalau tidak berisik? Kita ganti dengan kalimat yang positif. Berarti apa? Menghargai guru. Tertib ya? Tertib nggak? Kalau tidak berisik, berarti apa? Kalau tidak berisik, selain tertib apa kira-kira? Menghargai. Mendengarkan dengan baik. Ya, oke. Mendengarkan penjelasan guru.
sini nggak? Tidak boleh bermain sirkel-sirkelan. Tidak boleh bermain sirkel-sirkelan. Jadi artinya harus apa? Harus kompak berarti ya. Solid. Solidaritas. Yes. Menjaga kekompakan. Masuk. Sirkel pun telur tok. Tenang dan tidak berisik. Berarti ini tenangnya sudah bagus. Ya. Tapi tidak berisiknya berarti dari yang mendengarkan penjelasan guru. Solidaritas. Kekompakan. Terus saling menghormati, tidak berisik saat guru menjelaskan, kelas bersih. Saling menjaga kekompakan. Wah, ini berarti di kelas ini mengharapkan adanya kekompakan satu dengan yang lainnya. Mantap. Sudah banyak nih yang menginginkan. Adanya refreshing seperti nonton film. Oke, nanti di jam sosiologi kita nonton film. Mantap. Kowe hut sing anu kono. Sekarang aja, Bu. Oh, sekarang. Nanti. Kebersihan kelas terjaga. Ya, nanti di sini ada kebersihan kelas terjaga yang bagus di sini ya. Iya, biar tidurnya enak. Dilarang berisik saat pelajaran dimulai. Menghormati dan sopan kepada guru. Berarti masuk sini ya. Ya. Terus santai, pembelajaran yang santai, pembelajaran yang asik. Ata. Berarti membuat situasi yang seperti apa? Tenang dong. Nyaman. Nyaman. Oke. Kenapa? Teruslah berinovasi. Inovasi. Orang bervariasi. Terus membuat nyaman satu dengan yang lainnya. Menjaga kekompakan apa? Oke ya. Saya ingin kelas tambah solid. Kekompakan. Bisa yakin. Bisa. Nyebut nih kan ya. Ya. Mata pelajarannya yang diajukan kan banyak mata pelajaran PS ya. Ya. PS tapi mata pelajaran yang diajukan banyak mata pelajaran PS. Pasti yakin harus bisa lebih. Laki-laki bisa. Rajin mengerjakan tugas pikir. Ayo. Masuk kemana ini? Kekompakan. Temennya pikir ya ikut pikir. Saya berharap siswa di kelas selalu berkembang baik. Berarti menciptakan apa itu? Siswanya bagaimana? Datang tepat waktu, aktif dalam pembelajaran, menaati aturan jam sekolah, tidak bolos. Ya, berarti apa ini? Masuk ke ini ya. Kenyamanan. Saling menghargai. Apa itu? Dengan kalian tidak bolos kan kalian menghargai diri sendiri. Yang pertama menghargai diri sendiri, menghargai guru, menghargai teman-temannya. Ya, itu saling menghargai seperti itu. Saling ingin, saya ingin cowok aja ini cowok kelas jago main ML. Biar apa ini? Kenyamanan Pak. Biar bisa glory. Keamanan kelas terjaga. Ya. Kenapa pendak lu tuh? Menjaga kekompakan. Menjelaskan penjelasan dulu bisa masuk ke saling Menghargai. Bukan kayak tadi. menjaga kekompakan. Ini sudah masuk? Berarti Belum. di sini apa? Kekompakan ya? Ya, solidaritas. Di sini saling menghargai. Oh, berarti yang terakhir apa tadi? Kenyamanan. Berarti di sini nilai-nilai yang kalian butuhkan itu sudah jelas. Adanya saling menghargai satu dengan yang lainnya, saling Menjaga kekompakan. dan saling Menjaga memberikan kenyamanan. menciptakan kenyamanan. Ini keyakinan kelas yang kalian inginkan. Ya, jadi kalian silakan sekarang sudah paham nih apa saja yang menjadi keinginan kalian di dalam kelas ini. Ada nilai-nilainya. Gak usah banyak-banyak. Dari saling menghargai itu banyak polanya ya. Saling menghargai itu polanya banyak. Bisa mulai dari tidak bolos, datang berangkat ke sekolah tepat waktu, ya. Waktunya upacara, mengikuti upacara ikut gitu. Rahmat itu. Tuh, Rahmat tuh. Rahmat tuh. Langsung ya? Ya. Rahmat. Di sini berarti siap untuk menjalankan kesepakatan kelas yang sudah kalian buat semuanya? Siap. Sepakat untuk menjalankan? Sepakat. Sepakat, siap ya? Dari depan sampai ke belakang, sepakat semua? Sepakat. Apa saja nilai atau nilai kebajikan atau keyakinan yang kalian yakini di kelas ini? Saling menghargai, menjaga kekompakan, kenyamanan. Oke, bagus sekali. Saling menghargai di sini tadi kita sudah membahas semuanya. Tidak saling membuli, tidak saling membuli, datang tepat waktu, tidak bolos kan, tidak menghina seperti itu. Ya, jadi bersikap baik teman-teman ya. Menjaga kekompakan, solidaritas di kelas ini.
apa yang kalian inginkan? Misalnya tadi piket, kompak, piket semua. Apalagi? Kalau ada kegiatan, datang semua. Jalan sehat, datang semua, itu kompak. Ya. Apalagi? Apalagi nih? Upacara, ya, datang kompak semua, panas-panasan semua gitu. Nanti akan terkenang kenangannya ini dulu, teman seperjuangan saat upacara panas-panasan. Teman seperjuangan saat makan ngantuk di jam 9.10 begitu. Itu nyamanan, memberikan kenyamanan. Bisa dipahami? Dan tadi keyakinan kelas yang sudah kalian sepakati bersama. Ya. Nanti itu kita ya tanda tangan meja. Ketua kelasnya siapa? Wakilnya? Oke, Asmi sini Asmi. Berarti tadi ketua kelasnya saling menghargai. Oh, cari 10 lawan apa baik? Ya. Jadi nilai-nilai yang tadi yang seharusnya seperti apa yang tidak boleh dilakukan sudah kalian pahami semuanya ya? Oke, demikian tadi proses pembuatan keyakinan kelas dan ini sudah ditandatangani oleh ketua kelas supaya untuk diyakini dan disepakati oleh semuanya. Ya. Kenapa keyakinan kelas ini disepakati oleh semuanya? Karena ini yang membuat adalah kalian semua. Kalian menginginkannya seperti ini. Bukan dari ibu sebagai wali kelas yang menentukan, bukan. Tapi kalian sendiri. Ya. Jadi silakan untuk disepakati dan diyakini dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ariza Pujiani Laksono dari kelas 11H. Perasaan saya setelah membuat keyakinan kelas bersama teman-teman saya dan Bu Pepi selaku wali kelas, perasaan saya senang karena kesepakatan kelas tersebut dibuat bersama teman-teman dengan keinginan teman-teman dan disepakati oleh teman-teman dan akan dijalankan bersama teman-teman semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Elianisha dari kelas 11H. Perasaan saya setelah saya dan teman-teman saya membuat keyakinan kelas ya, bersama teman-teman dan Bu Pepi selaku wali kelas, yaitu perasaan saya senang sekali karena sesuai dengan keinginan saya dan teman-teman, dan keyakinan itu akan kami jalankan bersama-sama. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Bunga. Ya, duduk. Habis pelajaran apa ini? Bahasa Indonesia Bu. Oh, sudah selesai? Sudah. Oke, menyenangkan nggak pelajarannya? Ya gitu Bu, agak menyenangkan. Oh gitu, baik. Begini Bunga, Ibu hanya mau konfirmasi terkait adanya laporan bahwasanya katanya kemarin Bunga bermake up tebal dan membawa peralatan make up ke sekolah. Apakah itu benar, Bunga? Iya, Bu. Kosmetik apa saja ya sih yang kamu pakai? Lipstick, blush on, dan maskara, Bu. Wah, luar biasa, lengkap sekali ya. Ada lipstick, ada blush on, maskara juga. Iya. Wah, hebat ya, padahal pakai maskara itu membutuhkan keterampilan juga ya, Bunga ya. Itu milik siapa ya? Itunya apa, peralatan make upnya? Milik saya, Bu. Oh, kamu punya sendiri? Punya. Oh, keren ya. Begini Bunga, Ibu yakin setiap orang itu pernah mengalami kekeliruan. Tapi Bunga sudah bagus, sudah keren. Bunga mau mengakui kekeliruan yang pernah Bunga lakukan. Begitu ya. Ya Bu, saya minta maaf ya Bu. Ya.
Kalau Ibu boleh tahu nih, apa sih alasan Bunga sampai Bunga berangkat ke sekolah itu bermake up tebal dan sampai membawa peralatannya loh dibawa ke sekolah? Saya hanya ingin menunjukkan hasil karya saya dalam bermake up Bu kepada teman-teman, dan saya juga lagi belajar cara menggunakan lipstik yang benar dan juga cara memakai maskara yang benar Bu. Saya meminta maaf. Ya ya ya. Menurut Bunga, tindakan itu benar atau tidak ya? Kalau menurut saya, perempuan menggunakan makeup itu tidak salah Bu, hanya saja pemakaiannya yang tidak tepat. Ya luar biasa sekali ya penalarannya. Kalau menurut Bunga sendiri, keyakinan kelas apa yang belum Bunga tepati? Kepatuhan pada tata tertib Bu. Kepatuhan pada tata tertib ya. Iya. Untuk kedepannya kira-kira apa nih yang akan Bunga lakukan saat Bunga berangkat ke sekolah? Saya hanya akan menggunakan sunscreen sebagai skincare saya Bu. Kalau sunscreen boleh kan? Oh tentunya boleh, kalau hanya sekedar sunscreen kan itu untuk melindungi kulit ya. Ya bagus kalau Bunga mau berangkat ke sekolah hanya memakai riasan yang sederhana saja seperti itu ya. Berarti artinya Bunga sudah menyadari dan paham tentang keyakinan kelas kita, tentang peraturan yang berlaku di sekolah kita gitu. Begini Bunga punya hobi merias, teruskan, gali terus ya, bakatnya Bunga digali, ditingkatkan terus gitu, tapi tetap harus bisa menerapkan di waktu yang tepat. Kalau Ibu lihat hasil riasan dari Bunga juga bagus kok, dan percaya deh kamu tetap tampil cantik meskipun berangkat ke sekolah tanpa make up gitu ya. Jadi yang terpenting sekarang boleh kok kamu menggali bakat kamu gitu untuk belajar merias, boleh silahkan gitu ya. Tapi nanti seperti yang tadi Bunga sampaikan, supaya bisa lebih menempatkan diri kapan pemakaian make up itu dikenakan, begitu ya Bunga ya. Ya Bu, terima kasih. Baik, sekarang silahkan kembali ke kelas untuk mengikuti pelajaran berikutnya. Belum bel nih, masih ada waktu 10 menit ya untuk istirahat. Ya. Silahkan istirahat dulu, nanti setelah itu selamat mengikuti pelajaran ya. Terima kasih Bu. Oke, sama-sama Bunga. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Hutama. Ayo duduk. Oke, habis pelajaran apa ini? Saya habis pelajaran bahasa Indonesia Bu. Bagaimana, menyenangkan? Menyenangkan Bu. Oke, Hutama tahu nggak kenapa Hutama Ibu ajak ngobrol di sini? Iya Bu, saya sebelumnya sudah tahu karena kemarin saya ketiduran di kelas. Oh, berarti sudah feeling ya? Iya Bu. Sudah feeling, wah pasti akan diajak ngobrol nih sama Bu Pepi, begitu ya? Sudah Bu. Gitu. Begini, ini mau konfirmasi saja terkait laporan yang masuk ke Ibu sebagai wali kelas. Ibu mendapat laporan kalau Hutama kemarin di pelajaran matematika jam ke 9.10 ya, itu katanya tertidur. Apakah itu benar, Nak? Iya Bu, itu benar. Karena saya merasa ngantuk berat. Ngantuk sekali ya. Ibu memahami kalau misalnya di jam 9.10 itu kan jam rawan ya Hutama ya. Jadi apalagi cuaca panas, itu sangat rawan sekali dan memicu banyak siswa yang mengantuk sebetulnya, begitu ya. Apa Hutama sering ketiduran di kelas? Iya Bu, kadang-kadang sih. Kalau menurut Hutama, saat pelajaran berlangsung terus Hutama tidur, itu salah atau benar ya? Salah Bu. Oke. Kalau boleh tahu, kenapa Hutama bisa ngantuk saat di sekolah? Tadi malam saya mengerjakan tugas Bu, sampai jam 10 malam sih. Bagus, berarti karena
mengerjakan tugas ya. Iya, Bu. Tugas apa? Tugas matematika. Oh, selesai tugasnya? Iya, Bu, selesai, Bu. Sampai jam 10? Iya, Bu, jam 10 malam. Oh, luar biasa. Bisa mengerjakannya? Alhamdulillah bisa, Bu. Oke, berarti usahanya sudah bagus ya. Mau mengerjakan tugas sampai jam 10 malam itu menurut Ibu tidak sampai larut malam. Langsung tidur nggak jam 10 itu? Enggak, Bu. Enggak. Ngapain berarti? Tadi malam main Mobile Legends sama teman-teman, Bu. Oh, untuk mencari untuk refreshing sedikit mungkin Iya, ya. Bu. Oh, jadi bermain Mobile Legends dulu bersama Iya, teman-teman. Bu, main Mobile Legends. Mabar gitu ya? Mabar. Wah, menyenangkan ya. Sampai jam berapa itu? Jam 3 pagi. Wah, jam 3 pagi. Terus kamu bangun jam berapa? Jam 5 pagi, Bu, untuk sholat subuh. 3, 4, 5. Berarti kamu istirahat berapa jam? Cuma 2 jam. Ketahuan sekarang. Ketemu nih apa yang membuat kamu ngantuk. Berarti jam istirahat kamu yang kurang. Kamu tidur itu cuma 2 jam. Cukup nggak kira-kira? Enggak, Bu. Kalau untuk kebutuhan manusia tidur cuma 2 jam. Enggak cukup. Oke, berarti dampaknya itu. Jadi kamu ngantuk saat pelajaran, apalagi di jam terakhir tadi ya, jam ke-9, 10. Begitu ya. Begini, Hutama, bermain game itu sangat menyenangkan ya. Ibu tidak bisa memungkiri itu. Kalau sudah bermain game kan kadang kita suka lupa waktu ya. Iya, Bu. Sangat benar-benar yang sangat menyenangkan, tapi kita juga harus bisa membagi waktu ya. Kapan kita harus belajar, kapan kita harus bermain, kapan kita harus istirahat ya. Bermain game gak ada yang salah, sah-sah saja, boleh untuk refreshing ya. Ya, siapa tahu nanti kedepannya bisa jadi atlet e-sport ya, Utama ya. Iya, Bu. Jadi sekali lagi lebih baik bisa membagi waktu dengan baik, begitu ya. Iya. Terus pada awal semester kita sudah membuat keyakinan kelas nih, Utama. Masih ingat gak keyakinan kelasnya? Apa, Bu? Menurut Hutama, keyakinan kelas yang Hutama belum taati itu apa? Tentang disiplin sih. Tentang kedisiplinan ya. Jadi kalau menurut Hutama, tindakan selanjutnya yang akan Hutama lakukan apa setelah Hutama melakukan kesalahan tadi? Saya akan lebih disiplin lagi dan akan membagi waktu saya antara belajar, main game, dan istirahat yang cukup. Oh, bagus ya. Berarti kan Utama sudah memahami apa yang harus dilakukan. Terus untuk mengatasi supaya tidak ngantuk, supaya bersemangat di kelas, kira-kira apa yang akan Utama lakukan? Saya akan akan minta maaf pada Pak Burhan karena beliau saya tinggal tidur pas pelajaran kemarin. Oke. Semoga Hutama bisa bisa mengambil pelajaran dari kesalahan yang sudah dilakukan ya, bisa mengambil makna yang baik, bisa mengubah sesuatu yang tidak pas menjadi lebih baik ke depannya. Ya, begitu Bu. Ya. Oke, Utama, nanti pelajaran apa? Habis ini pelajaran sosiologi. Oh iya ya, Ibu sampai ini ya, sampai ketemu lagi di kelas. Nanti tetap semangat ya, Utama ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunga Sinanovita Putri dari kelas 11F.
Setelah saya mendapatkan bimbingan terkait kesalahan yang saya lakukan, saya menjadi sadar akan kesalahan saya. Selama masa bimbingan, saya merasa nyaman sehingga saya bisa menemukan solusi dari permasalahan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Utama Nafis Arjunaja dari kelas 11 Setelah saya mendapatkan bimbingan terkait kesalahan saya yang saya lakukan, saya menjadi sadar akan kesalahan saya. Selama proses pembimbingan, saya merasa nyaman sehingga saya bisa menemukan solusi permasalahan saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.